Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, insyaallah pertemuan malam Jumat ini kita akan bahas lanjutan dari kitab Nashihud Diniyah. Kitab Nashihud Diniyah. Bentar, saya carikan dulu. Di mana nyimpannya tadi? Boleh perhatikan di halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kendah mangkola hina yusbihu wa hina yumsi salasa marratin. Barang siapa ketika masuk waktu subuh di pagi hari, wa hina yumsi, dan ketika di sore hari, berkata, mengucapkan, membaca salasa marratin sebanyak 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka dia berhak untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai golongan saudaraku, wahai para saudara, annahu, sesungguhnya, man, barang siapa, radiya, ridho, billahi, kepada Allah, rabban, sebagai Tuhannya. Barang siapa mengaku ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, lazimahu ayyarda bitadbirihi, maka wajib baginya, maka dia harus ayyarda bitadbirihi, ridho terhadap atau ridho dengan ketetapan Allah, ridho dengan aturan Allah, wakhtiyarihi, dan pilihan Allah, lahu, baginya, pilihan yang Allah berikan untuknya, wa bimurri qadaihi, dan harus ridho juga dengan pahitnya qadanya Allah, pahitnya ketetapan Allah. Wa ayyakna, dan hendaklah ia menerima, qanaah, bima, dengan apa, qasamahu, yang telah Allah bagi untuknya, yang Allah telah bagikan, hu, objeknya tuma, yang Allah telah bagikan, lahu, untuknya. Wa ayyakna bima qasamahu lahu minar rizqi, hendaklah ia menerima apa yang dibagikan Allah, rezeki yang dibagikan Allah untuknya. Wa ayyudawima ala ta'atihi, dan hendaklah ia mendawamkan, meneruskan, terus menerus, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yuhafidhu ala faraidihi, dan menjaga yang difardukan oleh Allah, menjaga kewajiban yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan kepadanya. Wa yajtaniba, dan hendaklah ia menjauhi maharimahu, larangan-larangan Allah. Wa yakuna sabiron ala balaihi, dan hendaklah ia itu sabar, menjadi orang yang sabar ketika menghadapi ujian dari Allah. Syakiron lina'maihi, dan menjadi orang yang bersyukur karena mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Muhibban liliqaihi, dan senang untuk bertemu dengan Allah. Radiyan bihi wakilan, dan ridho terhadap Allah sebagai wakilan yang dipasrahi, memasrahkan segalanya kepada Allah. Wa waliyan, dan yang dikasihi, artinya kalau ridho terhadap Allah, maka dia menjadi orang yang mengasihi, sayang terhadap Allah dengan cara menjalankan perintahnya Allah. Nanti kami iya. Nak main game. Baby.
Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa waliyan wa wakilan wa waliyan wa kafilan. Wa kafilan, dan ridho menjadikan Allah itu sebagai penjamin dirinya. Wa mukhlishan lahu fi ibadihi, dan mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Wa mu'tamidan alaihi fi ghibatihi wa syahadatihi, dan berpegang teguh pada Allah dalam gaibnya Allah dan dalam persaksian Allah wa syahadatihi. Artinya baik mu'tamidan alaihi fi ghibatihi wa syahadatihi, dalam kegaibannya dan juga kesaksiannya. Artinya senantiasa berpegang teguh terhadap aturan Allah gitu. Lanjut, wala yafza'u fil muhimmati illa ilahi, dan tidak risau di dalam sesuatu yang ia inginkan, dan tidak merisaukan sesuatu yang ia inginkan, yang ia anggap penting, kecuali karena Allah. Wala yu'awwilu fi qada'il hajati, wala yu'awwilu salah la yafragha, hendaklah dia tidak risau fi bil muhimmati, di dalam sesuatu yang ia inginkan, illa ilahi, kecuali karena Allah. Wala yu'awwila, nah ini kenapa yu'awwila, karena ada an, kembali kepada an tadi. Ayyakuna sabiron syakiron radiyan wakilan wa waliyan wa kafilan mukhlisan wa alla yafsa'a wa alla yafsa'a wala yu'awwila, dan hendaklah dia tidak menyandarkan fi qada'il hajati, di dalam memenuhi hajatnya, illa alaihi, kecuali atas Allah. Artinya hajatnya itu dipasrahkan kepada Allah, menyandarkan hajatnya itu atas Allah, tidak merasa bisa sendiri, tidak merasa dengan perbuatan sendiri. Itu tadi yang harus dilakukan apabila orang itu mengaku ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya. Lalu wa man radiya bil islami dinan, barang siapa yang ridho dengan Islam menjadi agamanya, addama hurmatahu wa sya'irahu, maka dia pasti mengagungkan, menghormati apa yang diharamkan oleh Allah, wa sya'irahu, dan apa yang disyariatkan oleh Allah. Walam yazal mujtahidan fima yu'akkiduhu, dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan apa-apa yang bisa mengukuhkan keislamannya. Ulang. Man radiya bil islami dinan, barang siapa ridho dengan Islam sebagai agama, addama hurmatahu, maka dia pasti akan menghormati apa yang dilarang oleh agama, wa sya'irahu, dan syariat-syariatnya din, walam yazal mujtahidan fima yu'akkiduhu, dan senantiasa bersungguh-sungguh melakukan apa yang bisa meneguhkan keislamannya, wa yaziduhu, dan yang bisa menambahkan keislamannya. Yang bisa menambahkan keislamannya.
Apa yang bertambah? Wa yaziduhu, dan menambah keislamannya. Apa yang bertambah? Rusuhon, keteguhannya. Artinya bersungguh-sungguh melakukan sesuatu agar Islamnya itu makin teguh, makin kokoh Islamnya. Wastiqomatan, dan keistiqomahannya. Apa itu yang bisa meneguhkan dan menambahkan kekokohan Islam dan keistiqomahannya? Minal ulumi, yaitu berupa ilmu wal a'mali, dan amal-amal, baik yang dilakukan itu berupa mencari ilmu ataupun melakukan amalan-amalan yang bisa meneguhkan dan menambahkan kekokohan dan keistiqomahan dalam berislam. Wa yakunu muhtabiton. Muhtabiton, apa arti muhtabiton nih? Tidak ada. Al-muhit, ikhtabato yakhtabitu ikhtibatun fariha bin ni'mah, senang merasa bahagia sebab mendapatkan nikmat. Walam yazal mujtahidan fima yu'akiduhu wa yaziduhu rusukhan wastiqamatan minal ulumi wal a'mal wa yakunu bihi muhtabiton, dan merasa senang dalam memeluk agama Islam. Wa min salbihi khaifan, dan takut dari terlepasnya Islam dari dirinya. Wali ahlihi muhtariman, dan memuliakan orang yang beragama Islam. Wali man kafara bihi mubghidun, dan terhadap orang yang kufur terhadap mengingkari Islam, mubghidun, membenci, wa mu'adiyan, dan memusuhi. Artinya tidak senang dengan orang yang tidak senang dengan orang kafir. Artinya ketidaksenangan itu dalam batasan keyakinan, bukan dalam batasan muamalah. Kalau muamalah seperti biasa, karena meskipun dia orang kafir, dia juga punya hak untuk dimuamalahi dengan baik, untuk dipergauli dengan baik dalam hal muamalah, bukan dalam hal ibadah, bukan dalam hal keyakinan. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, barang siapa ridha dengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, kana bihi muqtadiyan, maka dia pasti akan mengikutinya. Kana bihi muqtadiyan, karena ada bihi dengan Nabi, muqtadiyan itu sebagai pengikut, pasti akan mengikutinya. Wa bihadihi muhtadiyan, dan dengan petunjuk Nabi Muhammad itu menjadikan ia petunjuk, artinya mengambil petunjuk dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi. Wa li syar'ihi muttabi'an, dan mengikuti syariatnya Nabi. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan berpegang dengan sunnahnya Nabi. Wa li haqqihi mu'azziman, dan mengagungkan, memuliakan haknya Nabi. Wa minas sholati wassalami alaihi muksiron, dan memperbanyak sholawat dan salam terhadap Nabi.
wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan mencintai ahli baitnya Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Wa alaihim mutaraddiyan, dan terhadap mereka ridho, mutaraddiyan, ridho, meminta keridhaan, memintakan ridho. Wa mutarahiman, dan memintakan rahmat. Wa ala ummatihi musyfiqon wa lahum nasfihon, dan kepada umatnya Nabi musyfiqon, lembut, ramah, santun, walahum nasihon, dan memberikan nasihat kepada umatnya Nabi apabila salah. Artinya senantiasa saling menasehati, itu bahasa, saling menasehati dalam hal kebaikan. Kalau kita merasa, jadi kalau orang itu merasa mengaku ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka dia harus mengikutinya, mengambil petunjuknya, mengikuti syariatnya, mengamalkan sunnahnya, memuliakan haknya, memperbanyak sholawat dan salam kepada atasnya, mencintai ahli bait dan juga sahabatnya, memintakan ridha dan rahmat atas sahabat dan juga ahli baitnya, dan juga sayang, santun, ramah terhadap umatnya, dan memberikan nasihat-nasihat kepada umatnya. Fayam bagi laka ayyuhal mu'minun, maka hendaklah bagimu wahai orang yang beriman, maka hendaklah kamu antutaliba nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani. Apa yang harus kamu lakukan? Antutaliba nafsaka bitahqiqi hadzal ma'ani, menuntut dirimu, memerintahkan dirimu, atau menuntut dirimu meneguhkan, menghakikatkan, menyatakan, meneguhkan dirimu, menyatakan, menampakkan makna-makna yang telah kami sebutkan. Alladzi dzakarnaha fi makna qaulika, meneguhkan makna-makna yang telah kami sebutkan dalam makna dari ucapanmu berupa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Jadi tidak hanya dibaca saja tadi kan, mangqala hina yusbihu wa yumsi'u kan gitu. Barang siapa membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, salah samarotin dari kana haqqan ala Allahi ayyurdiyahu, maka pasti mendapatkan ridha Allah. Tapi juga kamu harus menyatakan, menampakkan makna-makna yang telah disebutkan oleh musannif tadi di dalam dirimu sendiri. Wa kallif nafsaka al-ittisafa bihi, dan paksakanlah dirimu untuk memiliki sifat tersebut. Wala taqna minha bimujarradil qaul, dan jangan berharap hanya dengan ucapan saja. Fa innahu qalilul jadwa, karena ucapan saja itu sangat sedikit faedahnya, sangat sedikit efeknya. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, meskipun tetap masih ada manfaatnya. Jadi tidak boleh terlalu berharap hanya dengan ucapan saja tanpa ada latihan untuk mengamalkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wa kadzalika, begitu juga faf'al fi jami'i ma taquluhu minal adzkar wal ad'iyah wa nahwiha. Begitu juga lakukanlah hal tersebut, tahqiq makna, menampakkan makna, meresapi makna, itu juga harus dilakukan di dalam segala yang kita ucapkan, yang kamu ucapkan, baik itu berupa zikir maupun berupa doa dan sebagainya. Misal setelah sholat kita membaca subhanallah, itu dalam hati kita harus teguhkan dalam diri kita bahwa kita mensucikan Allah dari segala prasangka kita, dari segala prasangka buruk hamba.
Setelah kita mensucikan Allah dari prasangka buruk, lalu kita ucapkan alhamdulillah, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahwa kita semua sudah sangat banyak diberikan nikmat oleh Allah. Setelah kita merasa diberikan banyak nikmat oleh Allah, maka kita ucapkan Allahu Akbar agar kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjerumuskan kita kepada sifat kesombongan. Makanya kita tetap di akhir dengan tetap kita ucapkan Allahu Akbar. Setelah mensucikan Allah, memuji Allah atas segala nikmatnya, terus juga mengagungkan Allah, kita tutup dengan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Artinya segala itu semua tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat dari Allah. Tidak ada kemampuan untuk menghindari maksiat kepada Allah. Tidak ada kekuatan untuk menjalankan perintah Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Halo. Bimana ya wanahwiyah wa talib nafsaka bihaqqa iha, dan tuntutlah dirimu untuk menyatakan apa yang engkau baca, wal ittisofi bima aniha, wa talib nafsaka bihaqaiqiha wal ittisofi bima aniha, dan memiliki sifat dan mensifati dirimu dengan apa yang dengan makna-makna yang engkau baca. Misalnya zalika, misalnya antakuna inda qaulika, hendaklah kamu ketika mengucapkan subhanallah, mumtali alang qalbi, hatimu itu dipenuhi dengan bitanzihillah wa ta'dimihi, dipenuhi dengan rasa mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Tadi yang seperti yang saya sampaikan, mensucikan diri kita dari prasangka buruk hamba, wa ta'dimihi, dan mengagungkan Allah. Wa inda qaulika alhamdulillah, dan ketika kamu mengucapkan alhamdulillah, mumtali ala qalbi bisana'i 'ala Allah wa syukrihi, hatimu dipenuhi dengan pujian atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, wa syukrihi, dan mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Wa inda qaulika, dan ketika kamu mengucapkan rabbi firli, ya Tuhanku ampunilah aku, mumtali'an minar raja' fillah ayyaghfira laka, hatimu dipenuhi dengan harapan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa min khaufihi, dan dipenuhi juga dengan rasa takut jika Allah tidak mengampuni dosamu. Wa min khaufihi alla yaghfira laka faqis ala dzalika, dan kiaskanlah atas hal tersebut. Artinya begitu juga zikir-zikir yang lain, la haula wala quwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah, dan sebagainya. Wajtahid fil huduri ma Allah, dan bersungguh-sungguhlah di dalam hadir bersama Allah. Wa tatabbar ma'ani ma taquluhu, dan renungkanlah makna-makna dari apa yang kamu ucapkan. Wajtahid fil ittisofi bima yuhibbuhullah minka, dan bersungguh-sungguhlah di dalam memiliki sifat bima yuhibbuhullahu minka, dengan sesuatu yang Allah suka kamu miliki. Artinya memiliki sifat yang membuat Allah suka terhadapmu. Wal ijtinab lima yukrihu, dan menghindari sikap yang Allah tidak sukai. Wasrif ana inayataka ila amril qalbi wal batin. Nah, ini dah bab lain. Jadi tadi bab yang terkait masalah ridho tadi udah selesai. Mungkin sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita matlaah, apa yang kita berusaha pahami, itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan Allah memberkati kalian semua. Barakallahu lana. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, memberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Amin Allahumma amin.
Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.